Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara merakit sebuah komputer. Untuk merakit sebuah komputer, pertama-tama yang harus kita persiapkan yaitu mempersiapkan tool. Di sini saya punya perangkat obeng yang akan kita gunakan nanti untuk merakit sebuah komputer. Di sini saya sudah mempersiapkan komponen-komponen dari sebuah komputer. Di antaranya ada hard disk. Ada dua macam hard disk. Yang pertama yaitu yang tipe ATA. Kemudian satu lagi tipe SATA. Di sini ada prosesor, kemudian RAM, heatsink, motherboard, DVD room, dan yang ini power supply. Langkah pertama yang sering dilakukan dalam merakit sebuah komputer yaitu memasangkan prosesor ke dalam soket yang ada di motherboard. Caranya, kita buka dulu pengait atau kunci yang ada pada soket ini. Kemudian buka tutupnya. Setelah itu, baru prosesor bisa dimasukkan. Namun harus kita ketahui, di sini ada kunci dengan tanda panah. Ini harus dicocokkan dengan tanda yang ada pada soket motherboard. Kemudian, jangan sampai tertukar antara atas dan bawah. Di sini ada pin. Ini yang akan menjadi posisi bawah. Dan ini atas. Setelah pas seperti ini, baru kita kunci kembali dengan ditutup dan dikunci. Langkah yang kedua yaitu memasangkan heatsink di atas prosesor. Untuk lebih jelasnya, dalam memasangkan heatsink di atas prosesor, kita harus memperhatikan konektor dari heatsink ini. Ini nanti akan dicolokkan ke sini, sehingga posisi jangan sampai membelakangi. Ini sudah tentu tidak akan bisa. Jadi kita lihat yang paling dekat jaraknya, seperti ini. Ini akan bisa. Kemudian ini akan ada pengunci. Ini ada 4 pengunci yang nantinya dimasukkan ke dalam masing-masing lubang yang ada di motherboard. Caranya, kita paskan mata kunci ini ke masing-masing lubang. Setelah pas, kita angkat yang hitam ini, kunci dari yang hitam ini. Setelah ini terangkat, baru kita tekan dari heatsink. Ini akan masuk seperti ini. Kemudian kita putar untuk menguncinya. Dan ini sudah terkunci. Ini lakukan untuk masing-masing kunci yang lain. Langkah yang ketiga yaitu memasangkan kepingan RAM pada slot Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka kunci dari
slot RAM. Setelah dibuka, baru kita masukkan kepingan RAM tersebut. Perlu kita ketahui, dalam memasukkan atau memasang kepingan RAM ini, kita harus perhatikan lekukan ini. Ketika ini dipasangkan, ini lekukan tersebut harus pas dengan penghalang yang ada di slot RAM. Ketika ini dipasangkan, ini harus pas seperti ini. Jadi kita harus tahu jarak yang panjangnya dengan yang pendeknya. Setelah ini pas, kemudian kita tekan sehingga berbunyi klik. Dengan bunyinya klik ini menandakan bahwa kunci RAM sudah terkunci. Kemudian sama, pasang RAM kedua dengan cara yang tadi. Ini lekukannya harus pas, kemudian ditekan dengan berbunyi klik. Ini sudah pas dan RAM terpasang dengan benar. Langkah selanjutnya yaitu memasangkan motherboard ke dalam casing. Kemudian kita pasangkan motherboard ke dalam casing. Namun perlu kita perhatikan letak dari konektor dari motherboard tersebut. Ini biasanya ada di belakang dari casing. Perlu diketahui untuk depan casing yaitu ini, dan ini bagian belakang. Sehingga kalau berdirikan, nanti ini yang jadi paling bawah. Oke. Konektor ini bagian belakang dari casing. Setelah ini dipaskan, kita lihat dari lubang. Untuk lubang mur itu harus dipaskan dulu. Kalau sudah pas, baru kita bisa pasang baut. Untuk baut pada motherboard biasanya seperti ini, dengan ring yang menyatu. Ini kebanyakan dipakai untuk mengencangkan motherboard ke casing. Setelah casing semua dikencangkan dengan baut, kemudian kita bisa memasangkan power supply. Kita kencangkan power supply dengan posisi konektor ini ada di belakang. Jadi seperti ini. Kemudian setelah pas, baru kita mur kembali.
Oke. Power supply terpasang, kemudian kita instalkan masing-masing dari konektor power supply ke konektor yang ada pada motherboard. Untuk power supply perlu kita ketahui di sini ada 24 pin. Tergantung dari motherboard. Ada motherboard yang hanya menggunakan 20 pin. Nanti ini dicopot seperti ini, dipisah dan dimasukkan. Berhubung motherboard ini memerlukan 24 pin, sehingga ini tetap dipasang. Perhatikan kunci ini. Ini ada di paling depan dan ini menghadap ke sana. Setelah kabel utama terpasang, kita colokkan kabel yang kedua. Ini posisinya sebelah sini. Untuk instalasi kabel dari power supply ke motherboard itu hanya dua ini saja. Kita akan memasang hard disk. Di sini saya menggunakan hard disk yang tipe SATA. Perbedaan dari hard disk tipe SATA dengan ATA yaitu dalam konektornya. Untuk konektor power supply, dari power supply ke hard disk SATA itu menggunakan konektor yang seperti ini. Tetapi untuk konektor dari power supply ke hard disk ATA itu menggunakan konektor yang seperti ini. Kemudian yang membedakannya yaitu kabel datanya. Untuk tipe SATA itu menggunakan kabel yang seperti ini. Kalau untuk tipe ATA yaitu menggunakan kabel IDE yang seperti ini. Dan kabel ini pun bisa berfungsi untuk kabel data dari DVD ROM. Oke, kita langsung saja pasang. Untuk posisi, colokan ada di sebelah yang menghadap ke motherboard. Kemudian yang atasnya dan ini yang bawah. Oke. Casing ini bawah, ini atas. Berarti ini bagian atas, ini bagian bawah. Masang langsung seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Perlu kita ketahui untuk mur dari hard disk ini berbeda dengan mur yang untuk motherboard. Yang motherboard itu akan lebih kecil. Setelah hard disk terpasang dengan kencang, kemudian kita colokkan kabel data yang tipe SATA. Untuk colokan dari motherboard yang tipe SATA yaitu yang ini.
Kemudian untuk pada harddisknya yang sebelah sini, dan bawahnya untuk power atau listrik. Oke. Kemudian ke harddisknya, ini sudah terpasang dengan baik. Itu baru kita masukkan konektor dari power supply ke harddisk. Dan ini sudah terpasang dengan baik. Setelah harddisk terpasang, kemudian kita pasangkan DVD room. Untuk memasang DVD room, ini agak berbeda dengan cara memasang harddisk. Kalau harddisk dari dalam dimasukkan, kalau DVD room ini dari luar dimasukkan langsung ke dalam. Kita berdirikan dulu. Di sini terdapat sekat-sekat. Dan untuk memasang DVD room, kita hanya tinggal membuka saja. Seperti ini sudah terbuka dan DVD room bisa dimasukkan. Posisinya seperti ini. Kemudian kalau ini ada yang masih terbuka, ini bisa dipasangkan kembali. Hanya untuk menutup saja. Seperti ini. Kemudian kita kencangkan lagi baut dari DVD room ini. Di sini saya pakai mur yang custom. Setelah terpasang dengan kencang, baru kita pasangkan kabel power dari power supply. Ini seperti ini. Kita pasangkan. Selanjutnya kita pasang kabel data. Di sini perlu diperhatikan ada kunci. Ini nanti akan pas dengan ada semacam lekukan pada pin dari kabel data IDE ini. Kita pasang. Setelah terpasang, baru kita colokan yang ke DVD roomnya. Tapi perlu kita ketahui juga, di sini ada primer dan sekunder. Apabila kita menggunakan harddisk yang tipe ATA, lebih baik yang primer ini kita colokkan ke harddisk ATA. Dan yang sekundernya baru ke DVD room. Tapi berhubung kita menggunakan harddisk yang tipe SATA, maka yang primer tidak akan digunakan untuk harddisk, tapi boleh digunakan langsung untuk DVD room. Sama, di sini juga ada kunci. Di sini ada lekukan untuk kunci. Kita pasang. Dan ini sudah terpasang dengan baik. Perlu kita ketahui, untuk kabel jangan sampai semrawut seperti ini. Kita harus bereskan supaya
tidak saling mengikat. Selanjutnya yaitu memasangkan kabel power yang ada di depan. Power reset itu terhubung ke kabel yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada power SW. Ini untuk kabel dari tombol power. Kemudian reset SW. Ini untuk kabel dari tombol reset. HDD LED ini untuk LED atau lampu yang ada di depan sebagai indikator. Kemudian yang tidak bernama ini itu adalah untuk power dari LED. Dalam memasang kabel panel ini, apabila kita tidak tahu letak atau posisinya, itu bisa menggunakan manual book dari motherboard yang Anda miliki. Tetapi kalau sudah tahu, ini bisa kita lihat dari motherboard dengan ada keterangan dengan tulisan. Dalam pemasangan panel, untuk posisi kita bisa lihat keterangan dari motherboard ini. Bisa dilihat di sini ada tulisan power, kemudian reset. Ini artinya untuk pin yang sebelah sini itu tempat power. Kemudian pin belakangnya itu tempat reset. Sama halnya dengan yang sebelahnya. Ini LED dan ini HDD LED. Ini untuk HDD LED, ini untuk LED power. Saja sesuai dengan keterangan yang ada pada motherboard. Sekarang kita pasang kabel power SW. Ini posisinya sebelah sini. Setelah itu reset SW. Posisinya sebelah sini. Kemudian HDD LED. Posisinya di samping reset. Kemudian yang tanpa nama yaitu power LED, ini di samping power SW. Setelah itu terpasang, kemudian kita colokkan speaker. Untuk posisi speaker, kita lihat lagi keterangan yang ada pada motherboard. Ya, kita pasangkan panel speaker. Untuk mencari letak di mana panel speaker, kita lihat lagi keterangan yang ada pada motherboard. Namun dengan catatan, tidak semua motherboard menyantumkan keterangan atau tulisan bahwa panel ini adalah speaker, bahwa panel ini adalah panel untuk power. Apabila tidak ketemu, kita lihat pada buku manual dari motherboard tersebut. Bisa dilihat di sini adalah panel dari speaker. Tinggal kita pasang saja, maka ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu pemasangan USB. Bisa kita lihat untuk panel USB yaitu di sebelah sini. Di sini disediakan
untuk 4, 1, 2, 3, 4. Tapi yang akan kita gunakan hanya 2 saja. Untuk posisi bisa disesuaikan dengan urutan kabel. Tinggal kita pasang saja. Kemudian satu lagi. Setelah komputer semua dirakit dengan baik, kemudian kita sekarang akan menghubungkan komputer dengan peralatan-peralatan yang lain. Di antaranya ada monitor, keyboard, dan mouse. Yang pertama akan saya sambungkan yaitu monitor. Pada monitor mempunyai 2 buah konektor. Yang pertama yaitu konektor PGA. Kemudian yang kedua yaitu konektor power. Untuk konektor power yang sekarang kita gunakan, ini mengambil power atau listrik langsung dari power supply yang ada pada komputer. Langsung saja kita masukkan. Kemudian PGA. Setelah masuk dikencangkan. Setelah 2 konektor terpasang, kemudian kita mulai menghubungkan keyboard pada komputer. Di sini konektor dari keyboard namanya PS2. Bisa dilihat. Nanti dihubungkan pada panel yang berwarna biru. Tinggal dicocokkan saja jari-jari atau pinnya, kemudian masukkan. Nah, setelah keyboard terpasang, yaitu kita memasang mouse. Untuk konektor mouse, di sini sudah menggunakan USB. Kita tinggal mencari saja panel USB pada komputer. Tinggal dimasukkan. Setelah semua terpasang, barulah kita colokan konektor listrik pada power supply. Pastikan bahwa listrik ini sudah kita colokkan kepada jala-jala listrik yang ada di rumah. Setelah semua terpasang seperti ini, kita cek kondisi komputer melalui BIOS. Tampilan BIOS, kita harus menyalakan dulu komputer dengan cara menekan tombol power. Namun harus kita ingat, ketika sudah ditekan tombol power, maka akan ada tampilan yang lumayan cepat pada monitor. Nah, ketika ada tampilan tersebut, kita harus cepat menekan tombol delete supaya bisa masuk ke BIOS. Kita coba tekan, maka akan ada tampilan dengan cepat. Tampilan seperti ini kita harus cepat menekan tombol del.
Tunggu, maka akan ada tampilan menu-menu BIOS seperti ini. Di sini kita menggunakan BIOS tipe Award BIOS. Untuk mengecek hasil perakitan kita, apakah harddisk sudah berfungsi, kemudian DVD ROM sudah terbaca, kita bisa lihat dengan pada menu standar CMOS fitur. Pada menu ini kita bisa merubah date, yaitu tanggal, time, kemudian waktu. Sekarang kita akan rubah ke tanggal yang sekarang, pada bulan Desember, dengan cara menekan tombol min atau plus. Untuk menambah plus, untuk mengurangi min. Sudah kita setting dengan tanggal Desember. Untuk tanggal, sekarang tanggal 1, kemudian tahunnya. Untuk memindahkan, kita cukup menekan tombol enter. Ini sudah ada di tahun, kita tambahkan saja sampai tahun 2013. Kita akan menyeting waktu. Untuk pindah ke waktu dari tahun, kita cukup menekan tanda panah ke bawah. Sekarang tanggal jam 21 atau jam 9. Langsung saja kita ketikkan 21. Untuk menitnya yaitu 30. Untuk pindah bisa tekan lagi enter. Kemudian ketikkan 30. Setelah waktu dan tanggal kita setting, kemudian kita bisa melihat apakah harddisk sudah terbaca atau tidak. Bisa dilihat di sini. Untuk IDE master ini terbaca WDC atau harddisk. Kemudian untuk yang keduanya yaitu DVD. Jadi bisa disimpulkan bahwa harddisk dan DVD bisa terbaca dengan baik dan benar.